Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Fadil Samsudin dan RP 20422310003 dari mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini saya akan menyampaikan keseharian kehidupan yang saya lakukan ketika saya kuliah, khususnya di mata kuliah pemrograman kontrol yang dimana telah diberikan tugas besar kepada dosen untuk bagaimana sih membranding, kemudian merancang, kemudian mengeksekusi, dan hasilnya nanti bagaimana. Nah, ini akan disampaikan kehidupan perancangan sebelum dari persiapan, kemudian setelah, dan juga hasilnya. Nah, dari sebelumnya pastinya mempunyai ide-ide yang dimana ide tersebut itu kadang dapat evaluasi atau pendukung untuk sekitar yang bagaimana bisa diimplementasikan ke keselanjutan atau dalam waktu panjang. Nah, apalagi khususnya di teknologi ini sangat pesat dari pengembangannya, kemudian teknologinya sangat pesat dalam penyampaian atau informasinya, kemudian bisa juga mempengaruhi kami sebagai manusia atau SDM. Nah, maka dari itu ketika teknologinya pesat untuk berkembang, kami juga bisa mengimplementasikan dan mengikuti bagaimana perkembangannya saat ini zaman modern yang dimana teknologi juga sangat pesat untuk berkembang. Nah, maka dari itu saya di sini akan menyampaikan bagaimana sih solusi yang terbaik mengikuti zaman modern saat ini. Nah, di sini saya merencanakan dan juga membuat laporan yang dimana dari tugas besarnya saya itu rancangan bangun atau rancang bangun safety system dan monitoring tegangan kinerja jaringan distribusi energi safety system. Nah, yang dimana dari judul yang saya ambil itu mendapat atau inovasi bahwasanya ada beberapa industri atau lingkungan yang perlu diperbaiki dari sistem tersebut, sehingga ketika memberikan atau mengedukasinya itu sangat efektif, kemudian efisien juga, dan monitoringnya pasti sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan pun itu pasti guna untuk IoT yang dimana pencerdasan ini atau langkah jarak jauh itu bisa dikontrol dan bisa dikendalikan seperti itu. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT sebagai dosen Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Nah, pastinya di laporan ada ya seperti daftar isi, kemudian ada beberapa bab kayak pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, metode bagaimana, dan pastinya nanti akan ada isi-isi selanjutnya, dan yang terakhir ditutup dengan daftar pustaka. Nah, dari pendahuluannya sendiri, latar belakangnya, saya itu merasa bahwasanya di industri maupun di ruang lingkup yang emang butuh controlling dan juga monitoring itu sangat berdampak positif ketika memberikan suatu manfaat. Contoh misalkan di industri, pasti di industri itu sangat butuh safety yang dimana selain safety SDM-nya, manusianya, perlu juga untuk antara lain safety dengan alat-alat yang dimana alat tersebut tuh kayak merancang, kemudian membangun suatu sistem di dalam industri supaya efektif. Dengan apa caranya? Ya pasti ada secara otomatis seperti itu. Nah, di sini itu jaringan distribusi energi listrik merupakan komponen vital dalam sistem kelistrikan yang berfungsi menyalurkan energi dari pusat pembangkit ke konsumen yang akhir. Nah, maka dari itu pastinya konsumen akhir itu dari berjalannya entah itu pembangkit itu apabila tidak semerata tersebut bakal merugikan orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada cara mengatasi permasalahannya. Ya pasti diperlukan sistem monitoring yang dimana nanti outputnya pasti akan ada tegangan yang mampu memantau kondisi jaringannya. Jaringan apa? Jaringan distribusi. Nah, contohnya nanti bakal ada jaringan distribusi secara real time yang dimana nanti operator itu bukan hanya sekedar manual, itu nanti bakal jadi otomatis juga dengan adanya rancang dari beberapa yang perlu prototipe dibangun seperti itu. Nah,
dari kebutuhannya sendiri, yang pastinya saya itu menggunakan microcontroller yang dimana microcontrollernya menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalkan ada ESP32, kemudian jangka yang sangat besar ya pasti ada STM32, kemudian ada juga yang menggunakan PLC yang dimana itu program logic controller. Nah, untuk sensornya bagaimana? Nah, dari sensor sendiri itu ada kebutuhan lagi, misal sensor arus, kemudian sensor tegangan, sensor energi, terus sensor ya temperatur untuk mengikuti kondisi dari aktualnya lingkungan industri. Nah, contoh misalkan di sini ada sensor CMPT101B yang dimana nanti berfungsi untuk mendeteksi frekuensi dari tegangan secara langsung dari jaringan yang distribusi tersebut. Nah, kemudian pasti ada teknologi IoT dan pastinya akan ada komunikasi mengenai atau MQTT yang dimana nanti bakal ada integrasi antar sensor dan juga microcontroller. Nah, nantinya ditambah juga dari modul komunikasi supaya modul komunikasi itu fungsinya untuk bisa memonitoring secara real time, bisa juga memonitoring bukan hanya di monitoring operator yang di laptop ataupun komputer, itu juga bisa langsung ke handphonenya masing-masing secara jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu teknologi komunikasi nirkabel yang cocok untuk diaplikasikan di rancang yang saya bawakan. Contohnya misalkan ada LoRa atau long range yang dimana itu menawarkan jangkauan jarak jauh, komunikasi juga dan monitoring untuk tersebar di area manapun. Jadi tidak ada batasan area apapun dan dimanapun dan sedang ngapain seperti itu. Nanti selanjutnya pasti dari monitoring aspek dan lain sebagainya itu mengutamakan safety-nya, keamanannya. Bagaimana sih sistematik yang saya buat rancang guna untuk memanfaatkan teknologi, kemudian memanfaatkan perkembangannya teknologi untuk bisa berguna bagi masyarakat ataupun industri. Nah, selain itu progres di laporan apa yang saya jelaskan juga ya di video sebelumnya itu saya sudah berprogres di beberapa penugasan dan juga hasilnya. Nah, contoh misalkan di sini ada hasil mengenai HKI yang dimana HKI sendiri itu masuk dalam tugas besar yang ditugaskan oleh dosen saya. Nah, di sini nanti drive-nya langsung dibuka saja HKI. Nah, ini drive-nya. Untuk HKI sendiri itu mengenai formulir permohonan pemeriksaan substantif paten yang dimana HKI itu berfungsi untuk meresmikan alat tersebut itu milik sendiri. Dengan asumsi lain itu bisa mendukung keberhasilan yang dicapai. Nah, dari HKI sendiri itu pasti ada nama pribadi, kemudian dari biodata itu dikelola dan juga nanti divalidasikan sama apa yang biodata entah itu di mahasiswa ataupun berkesimpungan di industri seperti itu. Nah, di sini ada nama saya, kemudian dicantumkan nomornya dan juga emailnya. Kemudian lanjut untuk HKI sendiri itu pasti memiliki tanggal untuk permohonan dan penerimaan. Nah, di sini permohonan patennya itu ya dari tanggal 26 Juni karena tugas besar ini beberapa minggu ya dikerjakan dan dilaksanakan. Kemudian untuk tanggal tersebut ketika ada penerimaan kemudian ada permohonan itu nanti bakal ada balasan dari HKI-nya yang terlibat seperti itu. Nah, ini di HKI itu ada judulnya, apa yang akan dibawakan, alat apa sih, prototipe apa sih yang perlu dijadikan sebuah alat dan prototipe misal. Nah, di sini itu ada
judulnya, yaitu sistem dan monitoring tegangan kinerja jaringan distribusi energi safety system sesuai dengan laporannya. Kemudian ini ada biayanya ya sesuaikan dengan kebutuhan komponen-komponen di prototipe tersebut. Kemudian biaya pemeriksaan substantifnya bagaimana, entah itu dari permohonan, kemudian pengajuan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada surat pernyataan pengalihan hak atas invensi yang dimana itu ada dukungan dari yang melibatkan. Contoh misalkan tugas saya itu pasti memiliki dosen pengampu, yang dimana dosen pengampunya ya dicantumkan. Contoh misal dosen pengampu atau pengajarnya di mata kuliah pemrograman kontrol itu pasti ya udah namanya Pak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT. Nah, terus ada beberapa dosen lagi untuk pendukung. Kemudian di sini ada alamatnya para dosen juga dengan biodatanya. Kemudian pasti di bawahnya itu menyesuaikan dengan nama, alamat kampus juga, dan pastinya ada telepon dan emailnya kampus. Nah, ini kemudian penerima haknya untuk Direktur Inovasi dan Kemahasiswaan Sains Teknologi. Nah, nanti para inventor itu menandatangani dengan mendatangani adanya materai itu untuk guna bahwasanya kami itu melibatkan siapapun yang akan dilibatkan. Nah, selain itu saya membuat paper juga karena di sini membuat tugas paper. Nah, dari paper itu hampir mirip seperti laporan, namun paper sendiri itu diringkas dengan baik dan juga isi-isi yang pentingnya itu pasti langsung dicantumkan. Pasti di sini ada nama saya sendiri, kemudian kampusnya, kemudian ada email. Nah, terus ada abstrak. Nah, abstraknya yang mengikuti dari laporan, dan pasti di abstrak itu ada kata kunci ya. Yang dimana kata kuncinya di sini ya di state bahwasanya ya monitoring, kemudian IoT-nya bagaimana, kemudian sistemnya seperti apa, kemudian ditambah beberapa modul. Contoh misal ada LoRa, kemudian ada MQTT, kemudian Smart Grid. Nah, seperti itu. Ini guna untuk memanfaatkan dari kebutuhan prototipe tersebut dan bagaimana monitoring secara real time. Nah, ini dari labelnya. Ini hasil dari simulasi beberapa tabel, kemudian di sini ada gambar arus juga. Bagaimana sih sinyal yang perlu disampaikan. Nah, di sini ada gambar dari sensor. Di sini ada 3 sensor yang ditempatkan, itu ada CMPT 1018, PZEM 004T, sama temperatur sensor. Nah, kemudian microcontrollernya itu ya menyesuaikan kebutuhan. Di sini dicantumkan ESP32, bisa juga nanti STM32, kemudian PLC. PLC itu program logic controller yang dimana nanti ya bisa mengendalikan secara otomatis juga. Kemudian di sini ada relay. Kemudian selanjutnya setelah microcontroller itu ada LoRa atau GSM, yang dimana nanti modul untuk pengembangan dan juga algoritmnya seperti apa. Nah, nanti terakhir itu ada website monitoring, yang dimana guna untuk kami itu bisa jarak jauh, tidak perlu ke industri ataupun yang membutuhkan dari operator tersebut. Kami juga bisa menggunakan laptop, menggunakan device seperti komputer, dan juga menggunakan tablet ataupun handphone. Nah, itu sangat bisa sekali untuk menjadikan bagaimana sih kondisi untuk perancangan tersebut, kemudian real time-nya seperti apa, terus pengerjaan proses plan-nya seperti apa, dan itu sangat efisien dan efektif. Kemudian pasti ada daftar pustaka. Nanti ya ada prinsip-prinsip publikasinya juga, bagaimana kesimpulannya seperti apa. Lanjut ke draft. Sudah, nanti ya tadi sudah disampaikan juga ya, bahasanya nanti akan ada paper juga. Nah, lanjut ke beberapa jurnal yang menjadi referensi saya untuk membangun
perancangan ini, yaitu dari jurnal sendiri itu referensinya ya yang saya ambil 80 jurnal, didukung dari beberapa tema yang relevan dan juga inovasi yang terbarukan. Nah, di sini itu menyesuaikan dengan tema yang saya buat. Nah, nanti dicari saja dari misal judulnya itu mengenai distribusi, kemudian energi, kemudian tentang industri. Nah, di sana itu ada beberapa dan pastinya banyak ya mengenai energi internet yang mengintegrasikan terkait tentang sistem monitoring, kemudian bagaimana sih sistem tersebut efektif dan efisien guna untuk mempermudah SDM yang ada di industri. Nah, ini dari 80 jurnal sangat banyak juga, dan tahunnya itu diambil dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Sangat relevan untuk membahas atau menjadikan referensi apa yang saya bawakan. Oke. Selanjutnya di sini itu bakal mencantumkan progres dari kehidupan atau keberhasilan untuk mengenai simulasi. Nah, di sini ada CS Programmer, nanti mensimulasikan hasil kinerja saya dari perancangan ide, ya awal mulanya ide perancangan dan eksekusinya seperti apa. Nah, seperti ini di CS Programmer. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya secara jelas, namun saya mereview untuk bagaimana sih kehidupan yang saya rancang dan juga eksekusinya. Nah, ini berjalan sesuai dengan arahan juga. Kemudian lanjut ke berbagai fitur nanti. Nah, lebih lanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Oke, selanjutnya kehidupan saya itu beberapa persiapan juga ya pastinya. Di sini selain beberapa fitur aplikasi yang disimulasikan, aslinya ada juga yang STM32 guna untuk mensimulasikan microcontroller tersebut. Nah, itu sebatas mereview saja. Nah, nanti itu langsung masuk ke PDM, yang dimana PDM sendiri itu guna untuk melihat bagaimana sih hasil dari pengukurannya, kemudian parameter apa yang perlu didapatkan. Nah, ini PDM itu Power Design Manager, yang dimana melihat potensinya, oh berapa yang arus, kemudian daya, kemudian voltage juga tegangan, dan pastinya resistansi itu sudah ada semua, kemudian input outputnya juga sudah ada. Nah, ini pastinya ketika desain itu memiliki perhitungan-perhitungan yang ada seperti itu. Nah, ini kasaran, namun kasarannya menyesuaikan dengan di aplikasinya. Kemudian selain ini saya akan menjelaskan di Visual Code-nya. Nah, ini Visual Code-nya persiapan tugas besar yang akan ditampilkan di website monitoringnya bagaimana, dan website tersebut itu bisa dicangkup kepada device lain, contoh misal di komputer lain atau di laptop dan juga di handphone. Nah, ini kemudian ya running saja. Nah, ini sudah terbaca. Next, langsung ke hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kondisi sedang stop, namun energi ya otomatis. Nah, nanti ketika di start dari monitoring tersebut itu dari tegangan, kemudian arus, daya, dan energi pun yang tadinya diam itu berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di plane-nya. Kemudian ada resistansi. Nah, ini sinyal real time-nya, yang dimana nanti dari kondisi yang ada itu bisa melihat sinyal untuk idealnya seperti apa, kemudian berjalannya sinyal itu seperti apa. Nah,
Ini dari visual CAD-nya. Kemudian apabila saya menekan stop, maka sistem tersebut ya off, tidak berjalan. Ini tegangannya 0, kemudian arus, daya, resistansi dan energi ya sudah tidak berjalan lagi. Stop. Kemudian untuk sinyalnya dia itu ya tidak ada karena posisinya itu off atau tidak berjalan dari monitoring sistem energinya. Selanjutnya next, dari beberapa hasil yang ada yang saya buatkan juga itu nanti yang lebih terperinci lagi dan dikembangkan lagi itu ada beberapa fitur dari monitoringnya sendiri. Contoh misalkan di sini ada safety monitoring safety. Nah di sini ada current protect yang dimana ada alert light juga, ini sebagai indikator ketika buzzer memberi interupsi atau peringatan. Nah ini bisa digunakan dengan menyesuaikan apa yang perlu diukur. Nah di sini itu ada nominal atau range-nya, angka-angka yang sudah dijalankan. Nah nanti di 110 itu akan mati. Nah kemudian selanjutnya di 105, di 49 itu akan aktif lagi seperti itu. Nah ini ya sebagai peringatan. Selanjutnya selain ini itu ada fitur mengenai atau lebih jelas lagi. Nah parameter listriknya itu apa aja, dari tegangan, arus, daya, energi total. Nah kemudian batas keamanannya ini sudah diberikan juga, ada di tegangan itu 245 volt, minimnya itu kan ini maksimal, kemudian di minimalnya ada 190 volt, arus maksimalnya ya 15 ampere. Nah apabila dari parameter ini melebihin batas keamanan, maka nanti akan ada peringatan dari buzzernya itu sendiri. Peringatannya apa? Supaya ya sistemnya di industri itu pasti memiliki standarnya, entah itu standar dari industrinya atau standar dokumen yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada monitoring temperatur. Temperaturnya pasti dibaca dari kabelnya, bagaimana kondisi kabelnya. Kan kabel kalau misalkan sangat panas atau lebih dari apa yang diatur itu khawatirnya kebakar. Kemudian ya pasti kalau kebakar itu ada percikan api yang bisa menyebabkan industri tersebut itu kebakaran. Kemudian ada temperatur di lingkungan. Nah suhu lingkungan itu seperti apa sih, kemudian idealnya itu seperti apa? Pastinya misalkan panas, sangat panas itu tidak memberi nyaman sama orang-orang yang ada di industri, dan sebaliknya dingin juga sama. Nah maka dari itu ya idealnya aja pertengahan. Kemudian ada kelembaban ini bisa memonitoring di panel distribusinya, yang dimana untuk memberikan keamanan supaya tidak melebihin dari entah itu panas ataupun lebih dingin. Nah untuk temperatur maksimal kabelnya itu 60 derajat Celcius. Nah nanti komponennya, status komponennya itu relay normal. Kemudian nah buzzer sama indikator ini apabila ada peringatan itu akan nyala, sedangkan di sini karena ideal semua maka dari itu mati, dan display-nya itu aktif ya seperti ini. Monitoringnya ini bisa digunakan di handphone juga ya. Kemudian ini untuk fitur sistemnya udah menyesuaikan dengan standarnya, udah dicek semua. Kemudian spesifik teknisnya itu ya sesuai dengan standar dokumen atau standar industri, sudah figurnya juga, pinnya bagaimana. Kemudian di sini ada diagram sistemnya, kayak pola pikirnya seperti apa, dan nanti cara kerjanya itu dijelaskan kayak standarnya kerja itu seperti apa, supaya tidak asal menggunakan saja. Kemudian di sini tambahan fitur juga. Nah ini itu desainnya dari aplikasi STM32. Nah untuk microcontroller itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Skalanya ada skala kecil, sedang, dan besar. Kemudian untuk spesifik teknisnya itu seperti ini. Kode programnya sudah pastinya ya menyesuaikan dengan interupsinya dari yang ada, kemudian dimunculkan di monitoring. Dan untuk
kesimpulannya ya dari hasil untuk implementasikan distribusi energi ini mampu melakukan monitoring rutin terhadap parameter dari beberapa yang disebutkan tadi seperti itu. Terus next di sini langsung energi monitoring sistemnya. Awal aslinya sama yang kayak pertama, di sini ada real time monitoring, namun ada beberapa tambahan dan juga ya beda tampilan untuk pendukung saja. Nah ini ada voltage, current, kemudian power, energi juga. Nah ini bisa diutak-atik ya, menyesuaikan juga nanti nominalnya itu bisa diupdate juga. Nah untuk tampilannya itu bakal berubah, contoh misal di 170 ininya di 130 aja. Nah kemudian di update, kemudian oke, nanti langsung perubahannya nah seperti ini dari 1 3 dan nanti terus menerus seperti itu. Terus next selanjutnya ini juga monitoring sistem distribusi energi yang dimana ada on off juga panel kontrolnya kayak panel distribusi untuk menjalankan sistem tersebut. Misal kayak konveyor kan pasti butuh panel juga. Nah di sini juga perancangan sistem distribusi energi monitoring juga itu butuh adanya panel supaya ketika overheat ataupun butuh emergency itu bisa menggunakan fitur tersebut. Nah ini ketika di on, nah data monitoring real time itu akan keluar datanya. Kemudian ya untuk status keamanan sistemnya sekarang saat ini semua parameter dalam batas normal, sistem beroperasi dengan aman. Nah sudah, kemudian di off. Nah nanti data monitoring real-nya akan kembali lagi nol seperti itu. Ya baik, seperti itu penjelasan dari kehidupan saya, dari perancangan tugas besar yang akan diimplementasikan untuk kedepannya. Kemudian pastinya ada tindak lanjut dari apa yang disampaikan, kemudian apa yang dijelaskan masih kurang itu mohon maaf dari saya sebesar-besarnya. Kemudian hasilnya nanti itu guna untuk bisa bermanfaat di sekitar, khususnya sebagai kepribadian juga ya saya. Nah mungkin itu saja dari penjelasan kehidupan untuk menjalankan tugas besar dan hasilnya bagaimana implementasi dan eksekusinya. Sekian dari saya dan terima kasih banyak atas kepada dosen, kemudian teman-teman terlibat, dan juga pastinya sangat bersyukur untuk bisa mengembangkan dari kebutuhan-kebutuhan keseharian saya dan juga menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.